Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selamat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian, adik-adik, para remaja yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ilmu faraid dan hukum keluarga ini, karena keduanya itu tidak bisa dipisahkan dan sangat dekat. Berkaitan dengan pembinaan keluarga, bahkan ayat pertama turun berkaitan dengan ayat-ayat mawaris yang 3 ayat kita sampaikan. Itu problemnya adalah dikhawatirkan curhatan seorang sahabat kepada Rasulullah, bila anak-anak tidak mendapatkan apapun sesuai dengan tradisi pada masa jahiliyah saat itu, mereka akan tidak bisa untuk mendapatkan berumah tangga dan tidak ada laki-laki yang mau dengannya. Itu sebagai asbabun nuzul ayat waris, terutama berkaitan dengan masalah perubahan yang turun daripada tradisi jahiliyah kepada penyempurnaan waris dalam Islam yang disempurnakan oleh Rasul daripada firman Allah SWT. Pada satu ketika dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat, yaitu Sa'id bin Rabi'. Sa'id bin Rabi' itu tewas dan syahid dalam perang Uhud. Maka akibat syahidnya daripada Sa'id bin Rabi', isteri Sa'id mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibnatiha minas Sa'id, ini adalah 2 orang anak perempuan daripada Sa'id." Rasulullah bersabda, "Kalau ini 2 orang anak perempuan daripada Sa'id bin Rabi' yang terbunuh di dalam syahid dalam perang Uhud, ada apa?" Jawab isteri Sa'id bahawa semua peninggalan dan harta yang ditinggalkan oleh Sa'id diambil oleh pamannya, dan tidak ditinggalkan sedikit pun untuk anak-anak Sa'id dan kepada kami. Wala tangkaihani illa bimalin. Ini anak Sa'id yang perempuan ini tidak akan bisa menikah kalau dia tidak punya apa-apa. Pada masa jahiliyah, perempuan itu kalau miskin sekali itu tidak akan ada orang yang mau menikah dengannya. Bahkan Rasul sendiri menikah dengan wanita yang lumayan kaya, Siti Khadijah saat itu. Maka Rasulullah saat itu bersabda, "Yaqdiyallahu fi zalika." Semoga Allah akan memberikan hukuman ataupun ketetapan berkaitan dengan kasus ini. Rasul tidak menjawab. Rasul tidak merubah dan tidak mengambil sikap dengan apa yang dilakukan oleh paman daripada anak Sa'id, yaitu daripada abang dan adik daripada Sa'id yang sudah wafat di dalam perang Uhud. Kemudian turunlah ayat mawaris.
yang berkaitan kita baca hari itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadz. Setelah itu perintahlah Rasulullah kepada paman-paman daripada anak perempuan Sa'id itu untuk memberikan 2/3 kepada 2 orang anak perempuan Sa'id dan kepada mamaknya 1/8. Fama baqiya fahuwa laka, sedangkan kalau ada sisa itu untukmu, kata Rasul. Itu yang dipahami oleh Rasul dari ayat yang pertama turun setelah terjadinya perang Uhud. Jadi yusikumullahu fi auladikum itu adalah merupakan asbabun nuzul, awal perubahan daripada hukum waris yang berlaku pada awal Islam setelah hijrah dan juga awal Islam sebelum hijrah. Dan itu selalu berlaku dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam masyarakat Arab atau orang jahiliyah itu yang tidak percaya dan tidak bertuhan kecuali mereka menyembah patung. Di mana kita tahu tradisi jahiliyah ada sebab mewarisi hanya dengan 3 pada masa jahiliyah. Yang pertama karena hubungan kerabat, di mana hubungan kerabat itu khusus kepada laki-laki yang sudah dewasa, yang diurut mulai anak, cucu, kemudian ayah, kakek dan saudara-saudarinya. Tapi syaratnya dia laki-laki, yang kedua ia dewasa. Kalau mereka ada, semuanya warisan diambil oleh mereka. Dan yang dapat bersamaan dengan mereka, yang kedua sama, setara dan seimbang pada kedudukan mereka adalah orang-orang yang pernah untuk bersumpah dengan komunitas mereka. Bersumpah dengan ucapan yang paling inti, ada 3 ucapan. Sumpah setia itulah bai'ah. Bai'ah yang terjadi dalam sebuah keluarga itu menjadikan mereka itu seperti keturunan sendiri yang dapat pusaka sama dengan kerabat yang sudah dewasa. Ini juga sudah dewasa. Ucapannya biasa dami damuka. Itu sumpah. Demi Allah ataupun dami darahku adalah darahmu. Hadmi wa hadmuka, bila aku binasa itu kebinasaanmu. Tarisuni wa yarisuka. Kemudian aduwi wa aduwuka, kamu mewarisi kepadaku dan aku dapat memberikan warisan kepada kamu. Dan menjadi semua musuh-musuhku juga musuh kamu. Itu 4 kata. Yang pertama, darahku darahmu. Yang kedua, bila aku hancur, itu kehancuranmu. Yang ketiga, musuhku merupakan musuhmu. Yang keempat, yarisuni wa yarisuka, kamu mendapat warisan dariku dan aku dapat memberikan warisan kepadamu. Maka itu menjadi bila itu sudah diucapkan dalam bangsa Arab, seseorang itu dengan hubungan dengan orang yang telah bersumpah ini, itu saling mewarisi. Dan mereka itu saling memperkuatkan kabilahnya, perangnya. Yang kedua, karena tabani ataupun anak angkat. Menyangkut dengan janji setia setelah hijrah Nabi ke Madinah, itu dirubah oleh Rasul. Bai'ah itu tidak menjadi sebagai sebab mempusakai, itu belum turun ayat waris. Tapi diganti dengan muakhah, bersaudara laki-laki dan dengan muhajirin dan ansar. Tapi semuanya syaratnya dewasa. Termasuk tabani. Tabani masih berlaku pada masa itu. Kemudian menyangkut dengan hak anak perempuan, itu pertama turun, itulah ayat itu karena adanya kasus sama Sa'id bin
Iaitu bin Haris. Karena Sa'id yang mengadu kepada bin Rabi' itu, isterinya mengadu, saat itulah turun ayat yang ke-11. Yang arti dari ayat ke-11 hari itu sudah kita lihat. Nah, maka bila kita telusuri ayat demi ayat, hari itu sudah kita kaji satu, karena di dalam ayat 11 dari yusikumullah sampai dengan habis, di situ ada hukum berkaitan dengan hak waris anak, cucu, ayah, kakek, dan ibu. Sampai di situ aja. Kalau ayat Al-Quran dalam ayat 11 mengandung hukum hak waris anak, kemudian cucu, kemudian ayah, ibu, kakek, nenek. Nenek pun tidak diisyarat dari itu. Itu ada hadis yang sudah kita coba lihat hari itu. Potongan ayat yang kedua, dalam ayat itu kita lihat, sedangkan yang lain tidak masuk ke situ. Untuk sebelum kita lihat ahli waris. Yang ada hanya yusikumullah tentang anak. Anak ada fungsinya sampai dengan 6 fungsi hari itu. Bila ada laki-laki dan perempuan, maka mereka mendapatkan asabah bighairi, yaitu anak perempuan mendapat 1 bagian berbanding 2 bagian anak laki-laki, atau anak laki-laki berbanding 2 anak bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan saja, ia mendapat 1/2 bila sendiri, bila 2 atau lebih dapat 2/3. Yang ketiga, seandainya anak perempuan itu bersama dengan 2 atau lebih, setelah diselesaikan orang-orang lain yang Allah beri isyarat, maka mereka itu semuanya menghabiskan perbandingan 2:1. Kemudian yang kedua, wali abawai likulli wahidin minhumas sudus. Yang kedua, ayah dan ibu yang ada di situ. Ya, wali abawai likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Bila si mayit ada anak, maka ibu bapa masing-masing dapat 1/6. Illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummis sulus. Bila si mayit yang meninggal tidak punya anak, baik laki maupun perempuan, tentu saja tidak ada cucu-cucunya, maka ahli warisnya adalah 2 ibu bapa. Mamak dapat 1/3. Ya. Kemudian wa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Kalau ada beberapa orang saudara, baik saudara seibu sebapak, saudara sebapak maupun saudara seibu, tidak dirinci di situ, maka para ulama mengambil iktibar atas nama ada saudara, lebih 1. Karena akhawah itu jamak daripada ikhwah. Akhun, akhawat, baik laki maupun perempuan. Bila ada beberapa orang, lebih 1, mamak dapat 1/3. Mamak tetap kembali pada 1/6. Walaupun tidak ada anak dan cucu. Nah, itu semuanya antara ayah, ibu, anak, dan cucu diingatkan oleh Allah. Ya, ini lebih adil, lebih baik menurut Allah, dan ayah dan ibu mereka tidak tahu. Ya. Ya abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa kalian, anak-anak kalian, mereka tidak tahu mana yang lebih bermanfaat kepada mereka. Yang lebih bermanfaat, itulah yang sudah digambarkan bahwa anak laki-laki 2 banding anak perempuan. Bila 1 anak perempuan ambil 1/2, bila 2 lebih ambil 2/3, mama ambil masing-masing 1/6, bapa 1/6,
Bila tidak ada anak, bapa tidak diberikan bahagian, artinya menghabiskan, isyarat untuk menunjukkan bapa yang menghabiskan, tapi ibu tetap mengambil dalam posisi bahagian, iaitu sepertiga. Itu lebih adil, itu lebih besar manfaat, kata Allah. Bapa dan ibu kalau berfikir lain, itu dia tidak tahu. Sama dengan kita dituntut untuk memahami hikmah tasyri' daripada ini. Setelah menunaikan wasiat dan utang. Ya. Di saat Allah menegur bahawa bapa dan ibu, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Daripada selain ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Yang pertama, anak laki-laki 2 banding anak perempuan. Lidzakari mislu haddil unsayain. Satu. Yang kedua, anak perempuan ingkanat wahidatan an-nisfu. Ya. Ya. Anak perempuan 1 orang, wahidatan an-nisfu. Yang ketiga, fauqas natain sulusani. Ini ayah as-sudus. Kalau ibu as-sudus. Kemudian udah, kalau tidak ada anak dan ibu ya, itu al-um, abun. Kalau enggak ada anak dan ibu, maka mama dapat 1/6. Nah, ada sulus. Nah, syaratnya tidak ada anak dan tidak ada 2 orang saudara. Ini yang diprotes oleh Allah terhadap kebiasaan yang ada dalam tradisi jahiliyah. Terhadap keluarga dekat, yaitu anak ayah. Ini kita harus tahu, dalam hukum yang dibawa kepada akal dan logika saja, hukum perdata, ayah dan ibu bila ada anak tidak dapat sama sekali, gugur. Nah, 1. Yang kedua, tradisi yang ada pada masa mereka itu, syarat yang pertama adalah itu anak laki-laki, anak perempuan hilang daripada hak. Itu yang ada saat itu. Tidak diberikan hak anak yang perempuan. Karena dia anggap keadilan itu, siapa yang kuat itulah yang peluang demi untuk memperkuat dirinya. Ya. Ini yang diingatkan, abaukum wa abnaukum. Pihak anak tidak tahu hukum ini, mengapa ini yang lebih besar manfaatnya. Pihak ibu, pihak orang tua juga mengatakan bahawa mengapa ini yang lebih besar manfaatnya antara laki dan perempuan. Maka kajian dari ini semuanya
berkaitan dengan masalah ayat yang pertama ini yang diingatkan, ini adalah perombakan terhadap apa yang terjadi saat itu pada masa jahiliyah. Bila kita bawa dalam konteks hari ini, apakah ini untuk masa jahiliyah saja dan tidak berlaku sekarang? Ayat Allah tak pernah berlaku dengan masa-masa tertentu. Dia akan terus bisa berlaku sesuai dengan zaman apapun, tapi ayat ini tetap ini adalah lebih besar manfaat. Nah, apa manfaatnya dengan demikian? Kalau kita lihat ayah atau ibu bila anaknya meninggal, ia dapat seperenam, ibu dapat seperenam. Nah, bila tidak ada anaknya, bila ada anaknya, seperenam adalah sebagai bagian yang diambil oleh ayah dan ibu karena yang meninggal itu anak dia, dan tidak semuanya untuk anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka setelah ibu dan ayahnya meninggal, yang menjadi penanggung jawab kepada mereka, andai kata dia masih kecil ataupun sudah besar tapi tak mampu ekonomi, adalah kepada ayahnya. Tapi saat itu karena anaknya diberikan dulu hak, ini hak kalian. Kalau kita urutkan begini, ini si mayit. Kemudian ada anak laki, ada perempuan, ada ayah, ada ibu. Ini belum dengan orang yang di luar mereka yang menyangkut dengan isteri atau suami. Meninggal anak ini, anak laki ada leher. Meninggal satu, ini laki, ini perempuan. Ini tetap dua. Nah, meninggal anaknya satu. Anak dari bapa dan ibu ini kan bukan satu. Ini ada saudara-saudaranya. Ada ini lain-lain, ada lain-lain, ada lain-lain yang mereka semuanya adalah daripada ayah dan ibu. Nih, di sini dulu kita lihat. Mengapa mereka ini didapati tidak menghabiskan semuanya, harus kasih kepada ibu dan bapa, tanpa diberikan kepada anak bapa dan anak ibu yang lain? Ada dua kemungkinan. Mereka ini butuh kehidupan. Kehidupan itu tak pernah bisa dijangkau. Berapa lama lagi bisa hidup orang-orang ini, anak-anak mereka ini. Tanggungjawab daripada mereka ini secara ekonomi, perkahwin atau apapun, bila sekarang normal. Tapi tanggungjawab kalau mamaknya tidak ada, masih ada ayahnya. Maka untuk ayahnya lebih besar dikasih nanti. Karena mereka tetap bertanggungjawab. Kalau mamak mereka ini, kalau mereka meninggal, sekarang ini yang meninggal. Mengapa tidak dikasih kepada anak bapa yang lain? Karena andai kata mereka yang perempuan besok ditalak oleh suaminya, kalau sudah kahwin. Salam, piyo Ustaz. Besok ditalak oleh orang lain. Dia dikembalikan pada siapa? Nyo hino nyo ceri. Nyo ni nyo kali mengkahwin. Orangnya ke peceri. Kai talik lah kau. Oleh talik lah kau, inyo hino hanali. Ya haji kan meninggal. Siapa? Kepada siapa dikembalikan perempuan itu? Pada kakek. Karena ayah haji hana. Ini yang menjadi posisi sebagai wali yang paling utama. Nah, menyomenan gatnya tanggungjawab katanya. Maka tidak boleh tidak diberikan untuk dia. Tapi berikan dulu untuk kemampuan mereka saat ini perlu hidup. Begitu juga, kalau laki-laki ini, anda kata hari ini dia diceraikan oleh isterinya. Kibai isteri, aino kakenang terterau. Mental tekia ele, peng hana. Bedah imam hakim, gugat cerai. Ka isteri, anak agamio. Apakah abangnya yang tanggung jawab atau dia? Bukan. Karena menyukai cerai le rumah,
Maka ganyan harus tanggungjawab untuk kehidupan dia, pakaiannya segala macam, kena jiwa. Kena jiwa. Nah, makanya itulah yang diingatkan oleh Allah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Lihat dalam semua konteks. Tidak hanya melihat dalam finansial mendapatkan, lihat dalam tanggungjawab, andai kata kondisi kehidupan yang tidak bisa dijangkau hari ini. Apakah seorang anak perempuan ini, kalau hari ini semua dikasih kemari tanpa ada kepada ayah dan ibu, kalau dia hari ini bagus, besok tidak bagus, hari ini kaya, besok miskin, siapa yang akan bertanggung jawab? Ayahnya sudah meninggal. Banyak hari ini anak yang diberikan harta benda oleh orang tuanya yang banyak, tapi habis gepu beliau bacut-bacut, akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu hidup gentayangan, seperti anak yang pakai gedung, memang gedung apa nanti roh, ganyan kejak roh pugahnya takutnya mendung di memang gedung jamun kan, ya agaknya kayak tak jamun. Itu akan terjadi. Nah, ini yang diingatkan oleh. Tapi hanya itu satu kajian bagian untuk finansial. Belum dalam aspek yang lain. Dalam aspek yang lain, kasih sayang kepada mereka ini. Kita ayah tidak ada. Sama siapa? Ini sama. Ibu dia kalau ayah yang meninggal dengan nenek dia itu sama kasih sayang pada mereka. Berbeda dengan orang lain. Yang darah kira. Awaknya jik buang-buang badan mentah. Galau. Tapi menyonyoh itu lain cerita nanti. Baru berpindah kepada mereka. Maka ada kepegah ada Allah. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Coba kita lihat dalam semua aspek. Betul katanya yang tak fikirnya salah dengan kondisi yang nak orangnya yang dia menyangkut dengan untuk apa? Seperti apa yang diingatkan oleh kepada kita hari ini dalam hukum perdata misalnya. Di mana dalam hukum perdata itu kalau ada orang meninggal seperti ini bapaknya masih ada, ibunya masih ada, anak-anaknya 1, 2, isteri tinggal. Selama nak salah sidra di antara mereka, maka ini putus, tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Yang logika yang dipakai oleh kerajaan Belanda. Dianggap ini paling adil. Inilah orangnya. Maka orangnya dalam hukum Indonesia mentang. Karena terkontaminasi dengan pemikiran begini. Andai kata seorang pegawai negeri, pensiunnya jatuh kepada siapa? Ya? Selanjutnya anak-anaknya 2 orang je lebih. Karena pola Indonesia ala Buktin dulu tidak boleh lebih anak 2 orang. 2 anak cukup. Kalau 1 pun dah ada, jadi adopsi. Nah itu urusan lain kan? Tanpa melihat aspek keislaman. Nah, kalau mereka hari ini pegawai negeri hanya anak, suami atau isteri. Ya. Orang tuanya dipotong habis dalam sistem hukum Indonesia. Orang tuanya tidak menjadi ahli waris. Ya. Ada tanya untuk ahli waris. Untuk ahli waris yang akan diserahkan pensiun macam-macam ke bawah. Anak-anak mutabah ke rumah. Dianggap suami isteri ini permanen. Padahal suami isteri tidak permanen. Itu dipotong. Ayah dan ibu tidak dapat. Padahal dia spot pertama mendapatkan kehidupan yang baik ada pada ayah dan ibunya. Orangnya nak anaknya tabah. Kebudak dia mengkahwin awaknya. Lagi kah? Meninggal itu mayatnya. Mamaknya sudah meninggal. Ayah dan ibu tidak ada. Sekarang isteri ini kahwin lain. Ini tidak ada anak. Harta kecap apa penuh mandu. Nyoh nam temang. Banyak anaknya terjadi terbangkalai. Kalau nak anak. Harta kecap kemai. Dengan sinyo. Apakah dia sama enggak bertanggungjawab kepada anak ini? Walaupun anak derawai. Di saat ia sudah punya anak yang lain dan suami yang lain.
Siapa lebih besar perhatian si isteri daripada kakek untuk memberikan belanja? Belum tentu kepada isteri. Bila Zia sudah kahwin lain. Belum tentu. Tapi menyuhati nurani, hana, jino kala urinang dakalan. Dia trade, jok anak, jok bayar je. Bebas kemudian, mintalah kolak ingrat. Dalam hukum perdata, tidak dewasa dengan tak dewasa. Cuma yang dewasa bunuh dalam hukum jahiliah. Dalam hukum perdata tidak dilihat dia dewasa atau tidak. Sebab begini, kamate pun mentang dikira kalau dalam hukum jahiliah. Itu lebih jahiliah daripada jahiliah. Nyo nana kamate. Nana je no. Hak sinyo pupulung kena. Walaupun ino anak. Jadi urung matinya berpindah milik bukan saat dia mati. Diperhitungkan masih ada. Itulah hukum yang disebut dengan ahli waris pengganti. Ahli waris penggantinya yang itamong dalam fiqh Indonesia KHI. Ahli waris pengganti. Tak elok. Punya ahli waris pengganti dalam hukum KHI, cucu ini dia bisa untuk menggantikan ayahnya. Dalam hukum KHI. Itu. Lain lagi. Kalau yang patah tutup begini ceritanya. Kalau ini ada, ini bukan hubungan antara ayah dengan ibu dulu. Ini tadi hikmahnya antara ayah dan ibu. Kemudian ya disebut dengan qarabat dalam ayat. Ayat dalam qarabat dalam lebar ayat teknis 11, 12, 176 itu qarabat yang Allah sebutkan lah perempuan hanya satu tingkat. Pihak perempuan satu tingkat. Ke bawahnya jadi yang qarabat perempuan yang Allah sebutkan saja. Yang Allah sebutkan saja. Dan ada 2 orang perempuan yang disebutkan oleh Rasul. Nenek dan nenek pihak ayah. Itu juga saat diselesaikan oleh Abu Bakar berdasarkan daripada pernyataan daripada seorang sahabat yang mengatakan bahawa Rasul seperti itu dilakukan. Siapa ada yang hari itu saya sampaikan. Nah, yang akan patah tutur dalam bahasa kita ni, bahasa patah tutur sebenarnya termasuk bahasa hana rida terhadap hukum Allah. Bahasa patah tutur, bahasa urang putus asa. Bahasa pesimis sebenarnya dalam bahasa kita. Hana god bahasanya. Sebab itu dalam hijab Allah mengatakan bahawa aulad itu, makna aulad adalah masuk anak mubasyarah, masuk anak nasab. Aulad itu adalah keturunan daripada si mayat yang mubasyarah, masuk satu perempuan, masuk satu laki-laki. Ya. Ini aulad namanya. Perempuan, anak langsung laki-laki. Ya. Aulad daripada yang selanjutnya bukan yang diturunkan dari nasab perempuan, tapi yang diturunkan oleh nasab laki-laki, yaitu satu juga ini, laki perempuan. Ini aulad juga, aulad pada taraf kedua. Disebut aulad, itu ijma' para ulama, aulad menurut martabatnya. Hanya dilihat nasabnya daripada si mayat ini lari kemari, dari ini lari kemari. Dari ini juga ini ada nasab dari dia kemari. Satu, at no mental. Ini turun lagi nasab dia, laki perempuan. Nyo nasab yang turun kena apa? Nyo nasab ji. Nasab ji at no ragai. Yang ditren dari ji anak ji kena. Cabang yang ditren nyo kena. Nah, pu laki, pu perempuan. Nyo nasab siapa itu? Nasab lah kau ini.
Ini dah suaminya. Maka nyo kena gekah sebagai zawil arham. Menyonyo naik ter nasabnya. Kena. Tak boleh lapis. Nyo kena itren kena. Nasab hino haitren. Kena. Nasabnya haitren. Lakau ai. Analih keji. Maka nyo enu zawil arham. Menanci terus menerus. Wa in safala. Punya dalam kitab ke wa in safala. Terus cari nasab satu. Makanya kalau ini yang disebut dengan nasab, mantau na hubungan kena, nyo etno mantau tak yang perempuan. Tiap tak boleh lapis. Ya. Uyubnya zawil arham. Bila ada aulad pada tingkat pertama, yang aulad pembawa nasab, bukan aulad karena sebabnya adalah terover nasab. Dan nasabnya tidak dibawa lagi ke bawah. Mana? Ini. Nyu yang main nasab pandu yang agak. Dah. Satu orang masih ada nasab ini, maka ini disebut dengan martabat yang pertama, nasab aulad. Ini nasab kedua, ketiga. Menyana yang pun, maka ini terhalang, terhijab. Bahkan karena nasab yang lebih tinggi masih ada, maka tak turun kepada nasab di bawahnya yang lebih rendah. Kejadiannya Sidra Uru meninggalnya kan tidak anak agam ke? Ini laki juga, ini laki juga. Ini ada anaknya. Ini belum atau ada juga anaknya. Ini sudah meninggal. Ini yang meninggal sekarang. Ini yang meninggal. Ini sudah meninggal duluan. Sebelum meninggal kakeknya. Nyo kawan meninggal. Kalau Ino meninggal 2015, meninggal Ino 2030. Mereka punya anak. Nyupai kalau mati. Aulad juga, aulad tingkat pertama dari ini. Aulad ini sudah meninggal, saat meninggal. Berpindah milik itu adalah saat meninggal. Bukan berpindah sebelum meninggal. Saat meninggal, tidak ada makam orang mati itu punya hak. Almarhum ini. Saat meninggal 2015 daripada kakek Ji, ini udah almarhum. Maka berpindahlah kepada aulad yang paling tinggi. Aulad ini terhijab dengan sebab ada aulad yang paling tinggi. Nyo ke yang terhijab nyo. Yang kamu meninggal ya 2020 kawai. Meninggal kakek, dia ini tidak mendapatkan hak daripada neneknya kakeknya karena masih ada aulad yang lain yang masih hidup. Nyo yang ke patah titi. Mereka menyahana keturunan yang lain. Ini di sini. Yang agamnya inilah yang kedudukan sebagai aulad yang paling tinggi kedua. Kecuali di aulad ini hanya perempuan, tidak ada yang laki. Ini ditentukan berapa orang anak perempuan. Itu bukan dasar ayat, tapi itu dasar hadis. Dasar hadis, bila satu anak perempuan dari aulad tingkat tinggi enggak ada yang laki. Ada cucu perempuan, tidak ada cucu laki-laki. Ada saudara-saudari. Itu tidak disebut dengan kalalah. Karena ada anak perempuan satu atau cucu perempuan satu. Kalau demikian, cucu perempuan dapat 1/6. Itu keputusan Nabi. Yang ditegur terhadap keputusan Abu Musa al-Asy'ari oleh Ibnu Mas'ud dalam sebuah majlis. Makanya saat itu saudari kandungnya, dia karena bukan kalalah, dia tidak masuk dalam ayat 176. 176 bila iyi kalalah yuftikum, jawab Muhammad, aku telah memberikan fatwa tentang kalalah.
tidak orang yang minasahana keturunan dan segala macam, maka baginya itu bila satu orang putri perempuan atau saudara perempuan yang seibu sebapa atau sebapa, maka dia mendapatkan 1/2. Kalau 2 lebih 2/3. Padahal bagaimana kalau ada satu anak perempuan, ia dapat 1/2 atau satu cucu perempuan, lain tidak ada. Ada saudari kandung, ada cucu perempuan. Apakah dia mengambil 1/2 sesuai isyarat ayat 176? Tidak. Tapi dia mengambil posisi yang lain, itu anjuran Rasul. Akibat anjuran Rasul, pada satu ketika ada seorang yang meninggal dunia, ditanyakan kepada Abu Musa, ya Abu Musa, seorang meninggal dunia, ada isteri anak perempuannya 1, ada cucu perempuan dari anak laki-laki 1, dan ada kakak kandungnya 1. Bagaimana kita bagi? Abu Musa gecok singkat. Kalau demikian caranya dalam ayat yang menyona hak daripada saudari perempuan kandung adalah 1/2. Anak perempuan 1/2, cucu perempuan dianggap mahjub dengan satu anak perempuan. Dalam Abu Musa kau dasar hadis. Sementara dalam duduk datanglah daripada Ibnu Mas'ud, ahli bidang faraid dia. Banyak tahu. Laki-laki tersebut, rajul tersebut menggabungkan, ingin mengajak juga daripada Ibnu Mas'ud yang dikenal saat itu sangat banyak tahu berkaitan ini, untuk mengiyakan pendapat Abu Musa. Apa kata Ibnu Mas'ud? Katanya, zalim kalian dan kalian telah menjebak dirinya ke dalam kebinasaan. Berikanlah hak itu seperti kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada anak perempuan setengah, diberikan kepada cucu perempuan. Karena dalam kotak aulad, hak aulad perempuan saja 2/3 maksimum. Karena tidak tagai dari anak inang, ngat terpenuhi 1/3, mati ada aulad tingkat bawah, karena enggak ada yang laki. Yaitu hak cucu perempuan daripada anak laki-laki. Berikan untuk dia 1/6. Supaya melengkapi 2/3 dasar dan kapasitas maksimum daripada hak anak perempuan, aulad perempuan. Bila enggak ada laki-laki, in kunna fawqas natani falna sulusa matarak. Karena tidrawan inang cok di tengah. Munya-munya nak aulad tingkat kedua kita untuk sampai 2/3 maksimum jatah daripada aulad. Ambil untuk dia 1/6. Sisanya, kata Rasul, sisanya berikan kepada saudari perempuan kandung. Karena namanya sisa, itulah berdasarkan hadis ada keluarnya asabah ma'aghairi. Asabah ma'aghairi artinya bila saudari kandung atau saudari sebapa yang perempuan bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, maka dia kedudukannya asabah bersama dengan mereka, mengambil sisa. Sedangkan saudara sebapa mahjub karena dihabiskan oleh saudari kandung. Jadi nak urun cok asabah urinong, yaitu bak asabah ma'aghairi khusus dalam 2 kasus, saudari kandung dan saudari sebapa. Itu dasar hadis. Itulah kejadian pada Ibnu Mas'ud. Nah, jadi sekarang persoalan patah titik ini. Fikih memberikan solusi kepada mereka. Dan itu sangat dipahami dengan kondisi yang ada. Betapa mereka masih kerabat dekat. Maka inilah yang disebut dengan wasiat wajibah dalam versi daripada di luar daripada pendapat kuat dalam mazhab-mazhab. Karena di luar pendapat mazhab, kalau mazhab 4 sepakat bahawa ayat 180 itu sudah dinasahkan oleh hadis innallaha qad a'ta zihaq bin haqqa fala wasiyata li warisin. Anali wasiat. Maka wasiat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut dalam ayat 180 surah Al-Baqarah itu sudah dianggap mensuh. Tapi melihat daripada teks ayat antara ayat mawaris dengan ayat wasiat dalam ayat 180
itu redaksinya tidak menyebutkan dalam ayat 180 berkaitan dengan ahli waris. Tapi berkaitan dengan dua ibu bapa dan kaum kerabat. Makanya banyak di antara sahabat, untuk dalam secara khusus, siapa saja yang berpendapat seperti itu dan itu kuat dan itu menjadi kajian dan juga menjadi pegangan di negara-negara mayoritas Islam hari ini, bahwa ayat itu tidak dinasahkan, tapi ayat itu ditaksiskan oleh ayat waris. 180 ya, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyata lil walidaini wal aqrabin. Inan wajib untuk berwasiat bila kamu sudah merasa mendekati kematian kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat. Wasit. Tidak disebutkan ayat itu apakah dua ibu bapa dan kaum kerabat itu ahli waris atau bukan. Itu lebih umum. Maka ayat itu ditaksis yang sudah ahli waris sudah diwasiat oleh Allah. Kalau dua ibu bapa bukan ahli waris, wajib kamu berwasiat. Ya, wajib berdasarkan ayat 180 wajib wasiat. Mana wasiat dosa ya? Percuma dimohlom. Apakah wajib itu wajib diyani atau wajib qadai? Hinan debatlah. Sebahagian mengatakan itu wajib diyani, wajib atas nama hukum tauhid dan taklifnya kepada si mayat kalau mau mati wajib kamu wasiat. Menyahana wasiat dosa dia. Bukan untuk harus ditunaikan. Taklifnya wajib atas nama prinsip tauhid, ia itu berdosa karena tidak berwasiat kepada ahli waris yang dekat dan ia kepada kaum kerabat dekat dan ia bukan ahli waris. Pendapat yang masyhur orangnya adalah itu bukan wajib diyani, wajib qadai. Hana ke wasiat, wate kena meninggal ke. Nyan kon kat nyan mentong dosa, ahli waris juga dosa. Kalau tidak diberikan hak dia. Lantas kalau demikian, bagaimana untuk bisa, karena ini masalah ikhtilaf. Maka hal itu perlu untuk ada penetapan hukum oleh hakim. Makanya perlu ketetapan untuk ditunaikan wasiat wasiwah harus dengan ketetapan hakim atau ketetapan undang-undang. Yang kerja bagi tanya lanjut. Wasiat al-wasiyah di dalam KHI. Ya. Jadi kepada mereka yang bukan ahli waris. Ini tadi, ini kan kerabat dekat ini. Tapi bukan ahli waris karena dia mahjub dengan sebab ada saudaranya ini. Maka dia bisa wajib diberikan hak daripada wasiat wajibah. Ya. Berapa hak wajibah? Itu lain lagi, beda-beda lagi pendapat di sana. Tapi maksimumnya tidak boleh lebih kadar hak untuk ayahnya dan dibatasi oleh tidak melebihi sepertiga harta. Itu wasiat wajibah. Nah, kemudian kalau dia itu ahli waris, tidak wajib berwasiat. Itu bertentangan dengan yang telah Allah berikan, iaitu ahli waris. Kalau orang tuanya juga ayah dan ibu bukan ahli waris, maka wajib diberikan wasiat wajibah. Ada enggak ayah dan ibu si mayat bukan ahli waris? Ada. Bila ada wasaf pada salah satu di antara si mayat dengan ayahnya, itu adalah yang menggugurkan dari ahli waris. Yang ditifaknya adalah 3 sebab. Yang pertama karena berbeda akidah, kafir. Yang kedua karena pembunuhan. Yang paling banyak kasus hari ini perbedaan iktikad. Ayah mentong kafir dalam Kristen, anaknya Islam, meninggal anaknya. Anaknya wajib berwasiat sedikit untuk bapa dan ibunya itu. Karena dia bukan ahli waris. Pusaka tidak dapat dia karena dia masih bukan berbeda agama. Wasiat wajib diberikan atas pendapat ini. Berapa terserah mau diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan, kalau menurut undang-undang 2 ibu bapa harus mendapatkan wasiat wali minimal berapa kadar hak dia bila tidak melebihi sepertiga yang harus ditetapkan oleh hakim karena tidak ditetapkan oleh dia. Supaya ketetapan hakim hilangnya
ikhtilafiyah atau disebut dengan hilangnya hukum yang berbeda-beda pendapat. Tapi bila keputusan hakim disebutlah al-hukumul hakim yurfa'ul khilaf. Itu yang kena tak lanjut. Ayah sebenarnya wajib wasiat. Kerana menyahana berlaku dalam undang-undang. Yang kejadian menyah di Mesir, Syria, Tunisia, mereka tetap berlaku. Kerana atas yang perbezaan itu tidak lagi khilaf. Dalam tatanan kajian, khilaf. Dalam tatanan amaliyah, tidak khilaf lagi. Kerana itu sudah dibukukan dalam undang-undang. Hakim menjadi itu patronnya. Yang kacau hari ini di Indonesia. Ada, bukan undang-undang, semi undang-undang, kepres itu, KHI. Dalam KHI, ayah angkat diberikan dalam bentuk, ayah angkat diberikan hak dalam bentuk wasiat al-wajibah. Ayah angkat. Sedangkan ayah angkat tidak connect dengan kajian ayat 180. Nyateng, ayah angkatnya kajian ji adat. Karena hubungan ayat. Uruf bertentangan dengan ayat. Kiban dan pegat kena metode dasar hukum dalil itu lahir kerana uruf. Sedangkan intan mumpok analogi fikih enggak ketemu. Tapi menyobri ada nama anu patah titik segala macam, menyona ketetapan bisa. Sekarang bisa lakukan, tidak bisa. Di Indonesia hanya dibuat, pakan. Tak pegah digetanya lagi nya han ditem pihak tempat tu ilong hang buat pendapatnya ilong boleh pendapatnya. Hai bagi orang yang akan mengurangi haknya, anak-anak pamannya itu tidak akan mau. Maka musyawarah mufakat tidak akan ketemu hukum ini. Hukum ini tidak bisa musyawarah mufakat. Hukum bukan musyawarah mufakat. Hukum sifatnya adalah punakan itu adalah lazim ataupun itu taklif. Taklif menurut undang-undang. Makanya kalau tidak dibuat dalam bentuk satu undang-undang khusus, kanun khusus berkaitan dengan ini, itu enggak bisa diterapkan untuk solusi bagaimana mengenani anak yang patah titi hari ini. Maka sibuk terus. Paling-paling sekarang cok ba'adat, mat ba'ayat 7. Idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kabi bacut. Bi bacut. Yang geyubi. Itu bukan faraid tu. Anak ada 3 orang. Satu sudah masuk Islam. Oh, anak satu. Anak tetap kafir, suami isteri sudah Islam. Ini. Sebaliknya. Jadi, kalau kita amalkan pada ayat ini, 180, tapi kita mudah-mudahan harus ada kanun tersendiri berkaitan dengan itu. Kalau enggak, musyawarah mufakat enggak ketemu. Ini ada ayahnya. Ini ada anaknya satu. Dia Islam. Ini kafir. Kemudian ibunya, ayahnya dan ibu Islam. Oh ya, ini ada isterinya lagi. Adanya. Mati suami, berarti 3 isteri. Ayah si mayat, ibu si mayat. Oh, ini tidak ada. Jadi, yang naudat tidak apa? Isteri, anak kafir, yang mati, ayah kafir, Islam. Kan, yang mati lakau. Siapa yang meninggal tu? Suami, lakau. Dia Islam atau kafir? Dia Islam. Isterinya? Islam.
Ini Islam, ini Islam, ini kafir. Yang menjadi ahli waris adalah isteri. Itu dzawil furud. Kalau pada warisan. Habis, kalau ini tidak ada lain, maka cari aula rajulin zakarin dari ajaran Nabi. Yaitu orang-orang penerima asabah sampai dengan habis. Tidak ada juga sama sekali. Menurut paraid, rat kepada isteri semuanya. Seperput icok warisan, leperput rat untuk dia. Jicok mendum cit. Nah, menyangkut dengan wasiat wajibah tadi. Anak laki-lakinya ini kafir satu. Kalau berdasarkan ayat itu, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antara kanil wasiyata lil walidaini enggak ada wal aqrabin. Ini kerabat dekat. Bil ma'ruf, dengan jalan yang ma'ruf. Kajian yang ma'ruf itu panjang lagi. Nah, kalau tidak diberikan wasiat, dia boleh memberikan wasiat untuk anak ini. Untuk anaknya yang mentolak kafir. Warisan tidak dapat dia. Warisan la yarisul kafirul al muslima wa la yarisul muslimu al kafirah. Hadis. Nah, kan tidak ada wasiat wajib menurut ayat itu untuk anaknya ini. Tentu saja dalam konteks ini hubungan baik antara mereka. Yang kafirnya, yang untuk nasab ke anak yang itu ini kafir atau murtad. Anak murtad. Tapi cucu dari mayat, mata hilang. Terus keturunan ulang. Nyok kaji. Anak ji Islam dah. Ji hanya ke ahli waris. Ini wujuduhu ka'adamihi ji. Siapa yang jadi ahli waris? Misalnya, ini dia punya anak. Ini ada isterinya, kafir juga. Sudah kahwin dia. Mereka lahirkan anak. Laki, perempuan. Ini Islam. Kita mau Islam lah. Nyupai yang meninggal Islam. Maka wujuduhu ka'adamihi. Secara ini tidak dihitung ada orang. Yang ada ditinggalkan cucu. Berarti cucu. Nyu cucu makam aulad. Makam aulad. Makam aulad ambil untuk isteri 1/8 karena ada ini dihitung. Sisanya untuk mereka. Kalau menurut wasiat wajibah tidak diatur kalau mau mengamalkan oleh semua ahli waris, maka itu terjadi. Dalam konteks ini, tak pegah tu hukum waris berkaitan dengan wasiat wajibah, bab kasusnya. Apakah isteri dan anak-anak ini mau? Isteri daripada si mayat ini Muslim, ini Muslim. Dia putus hubungan. Tidak dapat apa-apa. Menurut hukum waris. Mau enggak? Kalau sekarang kita berikan hak wasiat wajibah kepada dia. Siapa yang memberikan? Tentu saja kesepakatan antara ahli waris, isteri dan cucu-cucu ini anak mereka. Sepakat mereka mengamalkan amalan tentang wasiat wajibah, maka jadi. Kalau mereka tidak sepakat, tidak jadi. Kalau undang-undang tetap jadi. Mengapa? Karena keputusannya itu adalah pada yang berlaku. Ia ambil dulu wasiat wajibah untuk dia, sisanya ambil pusaka ini. Yang ambil pusaka tetap ini dengan ini tidak ada. Maksimal nilai 1/4 dan ia bisa mendapatkan bagian daripada, kalau ini bagian anak berapa? Menyahino kedudukan, dia gecak kena semua harta kan milik dia. Ya, 3/3 menyahino, menyajihna ganyan 1/4, 1/8 bahkan kalau ana. 1/8. Kalau dalam kasusnya. Hak dia adalah 7/8. 7/8 melebihi 1/3. Maksimum sah 1/3. Tidak berlaku untuk kadar berapa hak dia.
Maka dibatasi. Dari sistem dibatasi, dia itu wasiat. Seperlai, hanya lebih. Tapi dia maksimum boleh ambil daripada kadar dia bila tidak melebihi sepertiga. Ya, saya pikir itulah beberapa hal untuk hari ini. Nanti akan kita lihat dalam lain. InsyaAllah kalau ada waktu, nanti Khamis depan coba kita lihat problem yang paling krusial menyangkut dengan bab hibah. Bagaimana hubungan hibah dengan warisan. Tapi karena syarat hibah itu ada ijab kabul dan ada kabat ikbat. Kalau enggak berpindah miliknya. Ini yang paling hak ataupun tepat dalam masyarakat berkaitan dengan masalah semua mengatakan hibah. Apakah hibah sudah berpindah milik atau tidak? Karena berpindah milik hibah saat ia hidup. Ia tidak ada batasan, boleh kepada keluarga, boleh bukan, boleh kepada jalan kebaikan, atau kepada jalan kebaikan bukan kemaksiatan. Jihad ke keluarga, jihad ke ahli waris, jihad kepada siapapun. Karena saat diberikan itu saat hidup. Tapi syaratnya harus ada kabat ikbat. Serah terima kalau ada. Yang mengijab kabul anak be'elia kabat ikbat. Kabat ikbat bukan sertifikat. Di mana kedudukan surat? Ya. Ya. Yang boleh yang ke kengkah yang tak puas pasal menyai pegat dan diajukan ke pengadilan, dia menang. Karena ada bukti. Apakah halal dengan menangnya? Ini pertanyaan kedua. Ini sudah pertanyaan antara tauhid dan legal di dunia. Apakah dengan menang dia lantas diserahkan untuk dia, apakah dia halal mengambilnya? Kalau bicara halal haram, itu hanya hakim yang paling adil tauhid kita. Karena ini masalahnya di dunia hanya ancaman karena keputusan ikrah sudah ada di pengadilan. Tetapi apakah itu halal atau sama seperti apa Nabi? Falyakhudha aw liyatruha. Kata kepada Nabi, qadai qit'atun minan nar. Keputusanku ini adalah sepotong api neraka. Falyakhudha aw liyatruha. Pada hadis yang ada, Nabi menyelesaikan dua sengketa antara dua orang di rumah Ummi Salamah itu. Kalau alat bukti cukup. Karena satu ada alat bukti, satu enggak ada. Tapi Nabi punya ilmu lain setelah menetapkan ini untukmu. Tapi keputusan saya bila hakikatnya bukan milikmu, qadai qit'atun minan nar. Keputusanku itu sepotong api neraka. Mau ambil silakan. Mau ambil tidak. Ini menunjukkan bahawa legal dalam pengadilan, apakah hakim salah tidak untuk menghentikan berakhirnya sengketa di dunia, baik terjadinya mufsadat, putuskan, tapi dia tidak halal. Makanya Payadat ininya menyebut kaji dalam pertanyaan, menyuruh menang pengadilan yang kepegatkan uri tegara arwah dia mentajab. Kadang-kadang apa jauh sibuk. Dia apa jauh sibuk, jangan terima nuan. Kan kemana? Kata-kata aja berhala tak lain baik anak pada kemana kan? Ada nama syukran karena menang pengadilan apa terjadi. Baik, sampai di sini dulu kajian kita hari ini, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Ini sedikit kali orangnya nama pendudukan nanti punya ka kurang lamungan. Sadeli yang hadir orangnya. Olehnya si apa? Oh ya, jawab benar. Baik, bagi orang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.